Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nadia Dinazari. Saya mahasiswi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan membahas mengenai materi kejahatan dunia maya atau cybercrime pada masa pandemi COVID-19. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan fenomena baru dikenal dengan cybercrime. Berdasarkan laporan dari State of the Internet 2013, menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki banyak catatan kasus kejahatan dunia internet terbesar dan termasuk peringkat kedua dunia untuk kasus kejahatan cybercrime. Perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat menciptakan peluang sekaligus tantangan. Akses terhadap arus informasi yang luas dan tidak terbatas telah merubah pola-pola kehidupan masyarakat modern yang semakin bergantung pada perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi ini tentu saja memunculkan respon baik dari sektor bisnis, pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, pendidikan, maupun masyarakat umum. Namun, seperti mata uang yang memiliki dua sisi, internet tidak hanya berdampak positif, tetapi juga negatif. Kenyataan inilah yang memunculkan sebuah fenomena baru yang dikenal dengan cybercrime. Maraknya kriminalitas baru yaitu cybercrime di era perkembangan teknologi komunikasi sangat meresahkan masyarakat. Berbagai kejahatan bisa ditimbulkan dengan menggunakan internet atau teknologi komunikasi. Di antaranya, pencemaran nama baik melalui internet, perjudian terorisme, penipu kartu kredit, pornografi, dan juga kejahatan lainnya. Jika diperhatikan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini, perubahan terbesar akibat penemuan dan pertumbuhan internet adalah pola-pola interaksi komunikasi di masyarakat sosial. Hal ini telah merubah tatanan komunikasi atau bersosialisasi antar manusia, yang tadinya lebih mengendalikan interaksi tatap muka, kini bergeser ke arah penggunaan media, khususnya internet dan telepon seluler. Internet memungkinkan hampir semua orang di belahan dunia manapun untuk saling berkomunikasi dengan cepat, mudah, dan murah. Fasilitas internet yang paling populer adalah email, yang bisa dipakai oleh pengguna internet untuk bertukar pesan dengan orang lain yang memiliki alamat email, dan www yang memerlukan sebuah sistem komputer yang sangat luas yang dapat dikunjungi oleh siapa saja dengan program browser dan menyambungkan komputer pada internet. Dalam kasus ini, saya akan membahas mengenai kejahatan yang terjadi di saat pandemi COVID-19, khususnya kejahatan pada dunia maya atau situs jaring sosial media. Di balik derita masyarakat akibat meluasnya COVID-19, di berbagai negara di belahan dunia, ternyata muncul pihak-pihak yang berusaha mengail di air keruh. Alih-alih ikut terlibat dalam upaya penanganan virus corona, para hacker dan pelaku tindak kejahatan cyber justru melihat perubahan pola kerja masyarakat, yang kini terpaksa bekerja dari rumah atau WFH sebagai kesempatan emas untuk menjalankan aksi jahat mereka. Tinggal di rumah dan hanya mengandalkan komunikasi dan informasi secara online memang membuat masyarakat menjadi rawan korban ulah hacker. Meningkatnya rasa ingin tahu dan meningkatnya intensitas masyarakat berburu informasi tentang COVID-19 kerap kali dimanfaatkan para hacker jahat untuk melancarkan aksi mereka. Ulah penjahat cyber yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana seharusnya menjaga identitas pribadi penggunaan teknologi informasi, identitas pribadi yang seharusnya hanya diketahui oleh lembaga perbankan, tanpa disadari mereka berikan ke pihak asing yang tidak dikenal, sehingga rawan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses kondisi keuangan mereka. Penipuan yang dilakukan oleh pendompleng situs-situs perdagangan seperti Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain merupakan salah satu bukti yang memperlihatkan bagaimana resiko yang mesti ditanggung masyarakat menghadapi ulah penjahat cyber yang makin mengganas di masa wabah COVID-19. Penyebab di Indonesia, cybercrime sesungguhnya bukanlah tindak kejahatan yang baru. Cybercrime ialah sebuah istilah yang menunjukkan pada aktivitas kejahatan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran,
serta lokasi terjadinya kejahatan. Sejumlah faktor yang menyebabkan para hacker dan penjahat cyber mudah menjalankan aksinya adalah: yang pertama, ketika masyarakat tengah menghadapi kecemasan dan dilanda ketakutan yang berlebihan akibat pemberitaan tentang COVID-19 yang terus memborbardir dunia maya dan media sosial. Pemberitaan tentang panic buying yang dilakukan masyarakat membeli masker, hand sanitizer, APD, dan bahkan makanan membuat masyarakat yang terpengaruh kemudian sibuk dan lengah tak kala mencari informasi di dunia maya. Banyaknya kasus yang membuktikan masyarakat menjadi korban penipuan praktik jahat pelaku cybercrime yang memanfaatkan momen ketika permintaan alat medis seperti masker dan hand sanitizer melonjak tajam. Masyarakat yang berupaya membeli masker dan hand sanitizer di dunia maya tak jarang menjadi korban penipuan orang-orang tidak bertanggung jawab. Di tengah booming informasi dan meningkatnya kecemasan masyarakat akan bahaya COVID-19, jangan sampai kita terperangkap dan menjadi korban untuk yang kesekian kalinya. Biasakan diri untuk membuka situs-situs resmi untuk mendapatkan informasi update mengenai kondisi terbaru COVID-19. Dalam perspektif sosiologi komunikasi, COVID-19 telah menjadi tragedi di masyarakat dunia, tidak terkecuali Indonesia. Paling tidak hal ini dapat dilihat dalam 3 hal. Pertama, peristiwa wabah ditengarai sebagai sesuatu yang memiliki siklus setiap 100 tahun yang benar-benar telah meluluh lantakan kehidupan. Hal ini dapat dilihat hampir secara merata di 4 benua sekaligus. Kedua, wabah ini telah membuat masyarakat memaksimalkan teknologi digital untuk mendukung aktivitas sehari-hari mereka. Yang ketiga, berbeda dengan ketika menghadapi perang, semua negara terpapar virus corona menunjukkan sikap yang gagap, terhenyak, terhuyung-huyung tanpa bisa berbuat banyak, seperti yang sangat diharapkan oleh masyarakat, terlebih oleh para korban dan keluarganya. Dalam pandangan sosiologi komunikasi, hal ini berakibat pada ketakutan hebat dan paranoia massa di tingkat publik. Lebih jauh, hal ini berdampak pada sikap dan perilaku destruktif. Secara vertikal, sejumlah warga menolak dan memperlihatkan pembangkangan terhadap kebijakan-kebijakan anjuran-anjuran pemerintah terkait penanggulangan virus corona. Secara horizontal, masyarakat menularkan sikap saling tidak kepercayaan, saling curiga, seperti dilihat dalam kasus-kasus pengusiran warga terhadap para tenaga kesehatan yang bermukim di wilayah mereka. Jadi, pada tatanan horizontal, persoalan yang tak sebatas pada penanggulangan corona, melainkan sudah pada fase munculnya disharmoni atau konflik sosial. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang semakin meluas dan diperpanjang durasinya dapat meningkatkan kecemasan sosial. Kecemasan ini ditandai paling tidak dalam 3 hal. Yang pertama, kecemasan karena tidak memperoleh kepastian kapan penyebaran virus corona dapat diatasi. Yang kedua, kecemasan mengenai massa media di kehidupan karena ancaman kehilangan pekerjaan dan sumber mata pencarian akibat kebijakan PSBB, penguncian wilayah, dan karantina sosial. Yang ketiga, terlalu lama berdiam di dalam rumah tanpa aktivitas dan tanpa pekerjaan. Jelas hanya melahirkan berbagai tekanan psikis yang berakibat buruk bagi keluarga, rumah, tangga, dan lingkungan sekitar. Berikut penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.